Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Sinau itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu belajar. Melek itu yo melihat, nah, itu melek bahasa Jawa, bahasa Indonesianya melihat atau tahu atau mengerti ya. Jadi memang maksud saya membuat judul itu adalah mari kita belajar hukum supaya kita mengerti dan paham hukum. SHMH. Saat ini pada video yang ke-254 kita akan membahas Pasal 472 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai 2 Januari tahun 2026 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Pada dasarnya pasal 472 ini sudah diatur juga di KUHP lama. Ini mengatur tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Kalau melihat penyerangan dan perkelahian secara berkelompok, kita sudah sama-sama tahu itu sering terjadi gitu ya. Baik itu kelompok-kelompok katakanlah memang sejenis geng gitu kan, geng, ataupun kelompok-kelompok yang memang memiliki naungan organisasi. Kadang yang saya termasuk kurang sependapat, ada anggapan bahwa kalau ada perkelahian atau tawuran secara berkelompok itu yang dapat dipidana hanya yang melakukan, misalnya ada yang mukul, ada yang bacok, ada yang gebuk. Nah, hanya yang mukul, yang bacok, yang gebuk aja. Sedangkan yang ikut dalam kelompok itu ada yang berpendapat itu tidak terjerat atau tidak tersentuh oleh hukum. Sebagai contoh, ada 20 orang menggunakan 10 sepeda motor. Kemudian ini katakanlah geng dan ini menyerang kelompok yang lain. Membacok, memukul, merusak dan sebagainya. Namun yang melakukan pembacokan, pemukulan itu hanya 10 orang dari 20 orang ini. Kemudian yang 10 orang ini ada yang berpendapat itu tidak terjerat hukuman karena tidak melakukan penganiayaan, karena tidak melakukan pembacokan, karena tidak melakukan pemukulan, karena tidak melakukan pengerusakan. Itu salah kalau yang ada berpendapat seperti itu, salah. Di dalam Undang-Undang KUHP lama pun sudah diatur, dan ini diatur kembali di pasal 472. Mengapa saya mengatakan bahwa pendapat itu salah? Bahwa pendapat bahwa 10 orang yang hanya ikut saja itu tidak terjerat oleh hukum, dan saya mengatakan itu salah karena bunyi pasal 472 adalah demikian. Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana. Nah, kan? Dipidana dengan titik 2. Titik 2-nya itu seperti apa? Nanti saya jelaskan. Sekarang kita membahas yang bunyi. Setiap orang itu jelas. Maksud saya jelas itu sudah sering saya sampaikan. Bagi yang baru bergabung silakan tonton video-video sebelumnya, yang dimana saya sering sekali menjelaskan tentang pengertian setiap orang dalam KUHP baru. Yang turut serta dalam penyerangan, lah ini kan turut serta.
Jadi 20 orang yang saya contohkan di depan tadi turut serta, faktanya menyerang, ikut jalan, menyerang kelompok lawannya. Atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Menyerang berarti kelompok yang satu diam didatangi. Ini menyerang namanya. Karena yang satu diam. Kemudian yang selanjutnya, atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Perkelahian berarti berani dengan berani. Kelompok A dengan kelompok B memang sama-sama bertemu dan ribut tarung di situ. Itu namanya perkelahian. Karena masing-masing pihak siap dan menyiapkan perlawanan. Beberapa orang, kelompok berarti lebih dari satu. Apalagi tadi yang saya contohkan 20 orang. Apalagi yang ratusan. Dengan ratusan, lebih lagi itu kan. Biar jelas saya ulangi lagi, setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan. Nah, maka maksud dari ketentuan ini adalah yang 10 orang ini kan melakukan, memukuli, membacoki, merusak. Yang 10 orang. Yang 10 ini tidak melakukan pemukulan, pembacokan, pengerusakan, namun ikut dalam penyerangan ini. Tidak ikutnya kenapa? Bisa bermacam-macam. Mungkin karena waktunya hanya sebentar, datang bres terus pergi, ya kan? Atau mungkin memang tidak melakukan diam saja di situ, tapi dia ikut datang sebagai satu kelompok dengan si pelaku, dipidana dengan. Jadi yang ikut intinya dalam tawuran atau dalam penyerangan itu semua dihukum. Dipidana dengan titik 2 huruf A. Pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3, berarti ini 50 juta. Jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat. Nah, hanya di sini harus ada yang luka berat. Yang luka berat dari kelompok mana? Tidak diterangkan. Bisa jadi yang luka berat justru dari kelompok yang menyerang. Atau juga kelompok yang diserang. Atau kalau dalam perkelahian, dalam dua-duanya ini karena bertarung, tawur, kedua-keduanya ada yang menderita luka berat. Luka berat adalah luka yang tidak bisa cacat, yang tidak bisa pulih, jarinya putus, tangannya putus, atau dia tidak bisa melakukan kegiatan selama 4 minggu berturut-turut. Itu yang dihukum. Kemudian bagaimana kalau tidak ada yang luka berat, hanya rusak saja, atau lukanya luka ringan, berarti tidak masuk. Yang 10 orang ikut-ikutan tadi karena hanya menimbulkan luka ringan, nggak masuk. Pasalnya berbunyi luka berat. Sehingga yang ikut-ikutan ini tidak ikut. Unsurnya adalah harus ada yang luka berat. Itu huruf A. Ancaman pidananya adalah 2 tahun 6 bulan. B. Pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. Kalau dari kejadian yang 10 orang tadi menyerang, memukuli dan sebagainya, membacok, akhirnya ada yang mati, maka untuk yang 10 orang ini kena tindak pidana berbeda, pengeroyokan misalnya. Namun yang ini adalah kena yang ini tadi, ikut-ikutan, ikut kelompok ini karena ada yang mati maka jadi ikut. Bagaimana kalau tidak ada yang mati dan tidak ada yang luka berat? Maka yang 10 orang ini tidak tersentuh oleh hukum.
Jadi kembali lagi kepada pendapat saya bahwa itu masuk tindak pidana dengan catatan asal pada perkelahian itu atau pada penyerangan itu ada yang luka berat atau ada yang mati. Andaikan tidak ada yang luka berat, andaikan tidak ada yang mati, yang 10 orang yang ikut-ikutan tadi, yang ikut datang bareng-bareng, memang mereka tidak dapat dihukum. Namun kalau ada yang berpendapat kemudian ada yang luka berat, bahkan ada yang mati kok itu tidak bisa terjerat oleh hukum pidana, itu keliru. Karena di dalam KUHP lama pasal ini ada. Pasal ini ada pada pasal 158. Kalau tidak salah pasalnya 158. Silakan dicek, andaikan itu keliru saya menyebutkan pasal, mohon dikirim komentar atau dibenarkan lewat kolom komentar. Tapi menurut saya memang pasal 158 KUHP lama. Dan di KUHP baru diatur pada pasal 472. Untuk itu saya menghimbau pada kesempatan hari ini, mari kita seluruhnya menjaga dan memperingatkan diri kita sendiri, anak-anak kita terlebih yang masih SMP, masih SMA, itu yang sering terlibat tawuran, jangan sampai kemudian ikut tawuran hanya maunya solidaritas yang posisi keliru. Kebetulan di situ ada yang akibatnya luka berat atau apalagi ada yang mati, maka terjerat, terkena pidana 2 tahun 6 bulan dan 4 tahun hanya ikut-ikutan. Namun demikian memang yang sering terjadi anak-anak itulah, remaja-remaja, anak-anak kita. Namun juga tidak menutup juga kadang orang-orang yang sudah dewasa juga. Sehingga apabila ada yang menyatakan bahwa itu tidak bisa dipidana dan sebagainya, dalam hal ada yang terjadi luka, ada yang mengalami luka berat, apalagi ada yang meninggal dunia atau mati, itu adalah pendapat hukum yang keliru. Sebab di dalam pasal KUHP lama maupun KUHP baru ada yang mengatur yang bunyinya sudah saya terangkan di atas. Dan sekali lagi mari kita menghimbau anak-anak kita, organisasi-organisasi untuk tidak perlu melakukan tawuran apalagi perkelahian, penyerangan apalagi perkelahian. Andaikan ada yang tidak diproses hukum, itu bukan karena tidak melanggar pidana, bukan berarti karena aturannya tidak ada, namun karena memang ya bersifat kebijakan, bersifat kebijakan. Sekali lagi itu penjelasan saya. Apabila ada salah dan keliru, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada video ke-254 ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum, mohon subscribe-nya mendukung channel SHMH. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.